Jadi doa Salam Maria itu ada diakui di gereja Katolik karena merupakan doa penghormatan kepada Bunda Maria. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa orang yang agama lain mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Pernah dengar nggak? Mereka mengatakan bahwa kenapa orang Katolik menyembah Bunda Maria padahal Bunda Maria itu manusia biasa kan? Namun gereja Katolik membedakan antara penyembahan dan penghormatan. Yang pertama ada latria, yaitu penyembahan worship adoration yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah Bunda Maria atau menyembah patung itu salah. Sebenarnya menyembah itu hanya ditujukan kepada Tuhan, ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung atau menyembah Bunda Maria atau santo-santa lainnya, itu orang yang salah kaprah. Baik, yang kedua yaitu dulia, penghormatan, yang ditujukan kepada yang pertama para orang bacaan tersebut merupakan Bunda Maria. Yang selanjutnya, apa peran istimewa Bunda Maria? Yang pertama, Maria dipersiapkan Allah dengan dibebaskan dari dosa asal sejak terbentuknya di dalam kandungan. Jadi nama ayah dan ibu Bunda Maria itu yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Jadi sejak di dalam kandungan ibunya sudah tidak berdosa seperti itu, sudah kudus sejak dia di dalam kandungan. Karena dia dipersiapkan untuk nantinya mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Yang pertama, sang Hawa baru yang bekerja sama dengan Kristus yang adalah Adam yang baru. Jadi kita tahu kan kisah Adam dan Hawa, bahwa Hawa membawa manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa merupakan manusia pertama dan kemudian membawa manusia yang sampai sekarang itu membawa jatuh ke dalam dosa, yang disebut dengan dosa asal. Jadi Bunda Maria itu merupakan sang Hawa baru yang melahirkan sang Kristus yang merupakan sang Adam baru. Yang kedua, sang tabut perjanjian baru yang mengandung Kristus yang adalah tanda perjanjian baru. Jadi dengan lahirnya Yesus Kristus, yaitu makanya ada kitab perjanjian baru itu kan kisah Injilnya itu mengisahkan tentang Yesus Kristus. Jadi dengan lahirnya Yesus Kristus yaitu tanda perjanjian baru. Dua, Bunda Maria menjalankan tugas sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dengan rencana keselamatan Allah. Kerjasama Maria ini terlihat dari ketaatannya dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Ini yaitu pada saat malaikat Gabriel menemui Bunda Maria. Nanti akan saya putarkan videonya bahwa bagaimana Bunda Maria itu taat kepada rencana Allah dan mendengarkan serta melaksanakan sabda Allah itu. Bunda Maria diangkat oleh Allah menjadi Ratu Surga. Selanjutnya, apa dasarnya Bunda Maria tidak berdosa? Yang pertama, Maria dipersiapkan untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah, jadi Bunda Maria itu sejak dalam kandungan ibunya sudah dikuduskan, sudah dipersiapkan Allah, karena nantinya ia akan mengandung dan melahirkan juru selamat dunia. Yang kedua, Maria adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian, di mana keturunannya akan mengalahkan ular. Kejadian bab 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada manusia, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan. Maka terlebih lagi ia memutuskan seseorang yang akan melahirkan putranya. Di sepanjang dunia telah ada banyak nabi-nabi, santo-santa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umatnya. Namun Allah hanya satu kali memilih
satu perempuan yang akan melahirkan anaknya, sehingga sebisa mungkin Allah itu menguduskan Bunda Maria, memisahkannya dari hal-hal kudus, dari hal-hal yang propan. Maka ia menguduskan Bunda Maria yang akan melahirkan putranya. Selanjutnya, dasar biblis dan arti doa Salam Maria. Jadi seperti doa Bapa Kami itu kan kita tahu diajarkan Yesus sendiri kepada kita, kan? Tapi mungkin kalian pernah berpikir bahwa dari mana sih doa Salam Maria tersebut gitu. Jadi doa Salam Maria itu ada dasar biblisnya. Dasar biblis itu berarti ada dasar dari kitab suci. Arti Salam Maria. Salam Maria itu artinya adalah berbahagialah Maria. Salam ini merupakan salam dari malaikat Gabriel dan merupakan salam dari Allah sendiri kepada Bunda Maria melalui malaikatnya. Jadi ada satu orang yang mau baca lagi kitab Lukas bab 1 ayat 28. Yang kedua, arti penuh rahmat Tuhan sertamu. Kedua bagian dari salam malaikat saling menjelaskan bahwa Bunda Maria penuh dengan rahmat karena Tuhan ada besertanya. Jadi ini kata-kata salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu itu ada pada salam malaikat Gabriel pada saat ia menjumpai Bunda Maria untuk menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan mengandung Yesus Kristus. Oke, selanjutnya yang ketiga, arti terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini merupakan sapaan Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Elizabeth adalah orang pertama dari sederetan panjang angkatan-angkatan yang menyebut Maria berbahagia. Jadi pada saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth tadi, ia mengatakan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi ini adalah video dasar dari doa Salam Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Elizabeth sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Siapa yang tahu apa kata-kata Bunda Maria yang mengungkapkan bahwa Bunda Maria rendah hati? Saya kasih dia. Aku menurut perkataan. Dengarkan video, baca teks sambil cari jawaban. Ini kelompok 1, 2, 3. 1, 2. Kelompok 3. Siapa? Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari website doaberfina.com untuk memberikan kesaksian mengenai doa novena 3 Salam Maria yang saya lakukan. Saya sendiri, saya merupakan seorang fresh graduate. Pada saat ini saya sedang aktif mencari pekerjaan. Kemudian saya
setiap harinya saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Setiap kali saya mengalami kebingungan, pasti gak lama kemudian Tuhan jawab permohonan saya. Itu sudah terjadi berkali-kali. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir di mana saya merasa benar-benar dekat sama Tuhan, setiap kali saya mengalami sebuah pergumulan, gak lama kemudian Tuhan pasti jawab, baik lewat perkataan orang lain ataupun melalui Instagram, postingan di Instagram yang menguatkan saya. Bagaimana rasanya itu seperti pada saat saya melihat postingan itu, saya benar-benar merasa, oh ini Tuhan yang ngomong kepada saya, gitu. Kesalahannya saya. Ceritanya itu kemarin pada saat tanggal 25 Desember 2020, tiba-tiba nenek saya menelpon orang tua saya, mengatakan bahwa nenek saya merasa sakit dan ingin dibawa ke dokter. Pada saat itu sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian karena pada saat itu juga karena banyak protokol mengenai COVID-19, akhirnya pada tanggal 25 Desember itu belum bisa dirawat di rumah sakit. Akhirnya setelahnya diputuskan untuk dibawa pulang ke Jawa. Kemudian setelah itu di tanggal 26 Desember nenek saya menelpon lagi. Nah, karena ditelepon lagi itu, maka kami orang tua saya khususnya cepat dan saudara-saudaranya kita bawa ke rumah sakit. Dan itu kan mulai tanggal 26 Desember itu nenek saya sudah dirawat di rumah sakit. Namun pada saat selama beberapa hari hingga tanggal 28 Desember 2020 semuanya baik-baik saja, nenek saya dirawat di rumah sakit. Namun pada pagi hari tanggal 29 Desember 2020 saya mendapatkan kabar bahwa nenek saya ini sedang dipompa jantungnya. Pada saat itu jujur saya kaget sekali karena saya tidak berpikir bahwa secepat itu begitu, karena semua itu benar-benar tiba-tiba. Pada saat itu sebenarnya dari awal tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 28 Desember 2020 saya masih mendoakan. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Sabet, saya Ane, dan saya Fania. Kami akan menjawab pertanyaan dari kategori remaja ini, yaitu pertanyaan 1. Yang pertanyaannya berbunyi, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Dari diskusi kami bertiga, kami menyimpulkan bahwa pelajaran yang dapat dipetik adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri dengan memperhatikan seseorang yang ada di sekitar kita, serta akhilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Baik, tepuk tangan. Jawaban pertanyaan nomor 1 yaitu melalui kisah tersebut bahwa kesimpulannya bahwa iman kita itu bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk membantu kita melewati masalah tersebut. Jadi bahwa tidak selamanya apa yang kita minta itu yang terjadi. Karena kita percaya bahwa apa yang kita minta itu belum tentu terbaik buat kita, tetapi Tuhan selalu mengabulkan apa yang terbaik untuk kita. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jasa, saya Selin, saya Apri, dan saya Lara. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah di kisah tersebut ia merasa kecewa kepada Tuhan karena pencobaan yang terjadi? Mengapa? Jawab, tidak. Karena Tuhan tidak membiarkan nenek saya kesakitan terlalu lama dan Tuhan memanggil nenek saya ke rumah Bapa di surga. Benar, si Francisca Gunawan ini tidak kecewa kepada Tuhan karena kepercayaan yang besar terhadap Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya melalui jalan yang lain, yaitu Tuhan memanggil
memanggil neneknya. Kebagian kelompok 3. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Stephen, saya Danang, saya Indra, saya Adi. Kami akan menjawab nomor 3. Apa yang mendasari ia tetap hidup percaya terhadap Tuhan dan terhadap pertolongan Bunda Maria meskipun jawaban doanya tidak sesuai keinginannya? Keyakinan akan doa dan iman pada doa yang ia sampaikan kepada Tuhan dan Bunda Maria, dan ia percaya bahwa doa akan dikabulkan, dan ia percaya Tuhan berkehendak lain atas neneknya. Sekian. Terima kasih. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang kisah mujizat pertama Yesus Kristus pada pesta perkawinan di Kana. Setelah mendengarkan video, akan ada 2 pertanyaan. Saya hanya akan meminta 2 orang untuk maju ke depan, nanti dikasih hadiah. Kemudian ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Suruh pelayan untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus, padahal Yesus telah berkata bahwa belum waktunya untuk dia melakukan mujizat. 1 orang maju. Tetap menyuruh pelayan untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus, padahal
Ibu, apa yang kau inginkan? Ini belum waktunya bagiku untuk melakukan mujizat. Tetapi Yesus tetap melakukannya karena ia tidak ingin mempermalukan Bunda Maria. Jadi dasarnya adalah Bunda Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan apa yang diinginkannya meskipun ia menolak. Seperti kita biasanya kan disuruh mama kita buat melakukan sesuatu tapi kita menolak dulu, kemudian baru kita ikut. Bahwa belum waktunya bagi dirinya melakukan itu. Apa yang mendasari Yesus? Mengapa Yesus tetap melakukan mujizat itu padahal ia telah mengatakan kepada Bunda Maria bahwa belum waktunya bagi dirinya untuk melakukan hal itu? Jawaban: hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Udah, nunggu satu orang lagi. Sampai ini deh. Aku minta satu orang lagi. Abu-abu pink. Pink biru. Abu-abu nih biru. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Bukan mujizat itu, padahal ia telah mengatakan kepada Bunda Maria bahwa belum waktunya bagi dirinya melakukan itu. Karena Yesus tidak ingin menolak permintaan bundanya untuk melakukan sebuah mujizat. Pasti lawannya biru kan? Nice. Teman-teman, kita telah melakukan kegiatan katekese remaja tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus sangat menaruh hormat kepada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus dan juga sebagai Bunda Gereja, sehingga penghormatan umat Katolik terhadap Bunda Maria diwujudkan melalui doa-doa dan devosi kepada Bunda Maria yang diyakini umat akan disampaikan kepada putranya Yesus Kristus. Selain sebagai perantara dan pendoa bagi kita, Maria juga merupakan pengharapan agar doa-doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga melalui pertemuan kita hari ini akan mempererat relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Baik, akan kita tutup dengan doa, habis itu lagu dan gerak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa, dimulai dengan tanda kemenangan Kristus dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih dan penuh rahmat, terima kasih atas bimbingan-Mu selama kami menjalankan kegiatan dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, lindungilah kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami. Semoga Engkau melindungi dan menyertai selalu agar selamat sampai tujuan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.